Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyimpulkan dalam bentuk presentasi terkait dengan perjalanan pendidikan nasional. Perjalanan pendidikan Indonesia dimulai dari pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan hingga kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Jadi pada masa pra-kemerdekaan, di mana pendidikan pada zaman penjajahan Belanda itu hanya diperuntukkan khusus untuk orang-orang yang bekerja kepada penjajah Belanda ini. Nah, setelah Belanda berhasil diusir oleh bangsa Jepang, kemudian Jepang mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia dan menghapuskan sekolah-sekolah yang berbau kebangsaan Belanda. Dan untuk penjajahan Jepang di Indonesia ini terbentuknya beberapa sekolah seperti lembaga pendidikan SD, SMP, SMA, dan juga hingga tingkat ke universitas. Sedangkan untuk pasca kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan sekarang, kondisi tersebut berubah sejak lahirnya Taman Siswa pada tahun 1922 dan sampai saat ini siapapun layak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Selanjutnya adalah kondisi pendidikan Indonesia saat ini, di mana masih terdapat praktik pendidikan yang membelenggu para peserta didik, seperti peserta didik diharuskan untuk memahami semua konteks materi yang dibelajarkan, serta satu penerapan pembelajaran untuk semua peserta didik. Sehingganya potensi yang harus dikembangkan oleh peserta didik tidak dapat dikembangkan secara menyeluruh. Kemudian, model pendidikan yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan alur merdeka agar pendidikan dapat berpusat pada peserta didik. Selanjutnya adalah solusi yang ditawarkan dengan memanfaatkan teknologi di abad 21 dalam proses pembelajaran, kemudian dikolaborasikan dengan model pembelajaran seperti blended learning, PJBL, dan juga PBL. Adapun beberapa refleksi dari saya sendiri adalah, yang pertama adalah menambah wawasan saya, kemudian yang kedua memotivasi untuk lebih banyak belajar lagi karena saya menemukan beberapa diksi ataupun kosakata yang masih belum bisa saya pahami, sehingga membuat saya untuk termotivasi dalam belajar lagi. Kemudian yang ketiga adalah media pemenuhan tugas yang cukup butuh waktu banyak untuk pengeditan, terlebih khususnya pembuatan video, pembuatan mind map itu cukup dari saya sendiri harus meluangkan waktu yang cukup banyak dalam hal membuat tugas tersebut karena berhubung saya belum ahli dalam pengeditan. Baik, itu saja mungkin kesimpulan dari saya, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam hal penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.